Saya mau share mengenai gini, kita saat dikasih masalah, saat kita sebel kesel sama orang, udah gitu bukan soal itu aja, kita jadi ada punya masalah sama orang, kita pokoknya masalah kehidupan deh sehari-hari, teman-teman, apa yang harus kita lakuin? Kalau orang-orang simple, kalau ada masalah misalnya ketemu penjahat di jalan, ketemu ada orang nggak enak, orang ngaco di jalan, apa yang harus kita lakukan nih teman-teman? Kemudian nih ya, yang ini penting, kalau misalnya ada pencuri dia mau jahatin kita di jalan, apa yang harus kita lakukan? Kita bela diri dong. Pertama bela diri kalau membahayakan ya. Misalnya orang nodong jalan, kita pasti nangkis, kita pasti balikin mukul, ngebalikin kejahatannya dia, ya kan? Laporin dia ke yang berwajib, ke kepolisian. Tapi itu membahayakan kategorinya. Kemudian kalau kita mengalami suatu hal nggak enak nih, tapi belum membahayakan. Jadi kita kalau di militer itu ada level tingkatannya. Jangan pakai tenaga destruktif menghancurkan dulu gitu teman-teman, maksud saya. Nah, saya ingat nih kalau saya juga disakitin orang segala. Kita nih caranya nih kan antara satu, kalau kita bisa mukul misalnya kita pukul misalnya, tapi sebagai orang dewasa kita coba ajak bicara dulu, ya kan? Ajak bicara dulu baik-baik, ngerti gak dia? Kalau dia nggak ngerti juga ya, berarti ini cara lain ya. Saya di agama Katolik diajarinnya itu belajar, jadi di Alkitab ampuni musuhmu 70 kali 7, 490 kali, tapi kan ngitungin segitu kan banyak kan. Nah itu teman-teman, jadi misalnya ada, kalau nggak ngebahayain kita ya, nggak ngebahayain kita masih bisa kasih jawaban dulu, mesti tanya jawab ya. Kalau masih belum bahayain tapi belum selesai, paling misalnya kita lagi outside, kita di luar lagi jalan, kita kesel, masih inget nih orang nih, nyebelin nih orang, belum beres urusan sama nih orang, udah, saya mengampuni kamu, bilang aja gitulah, udah, Tuhan tolong, saya mengampuni kamu, saya mengampuni dia gitu. Saya mengampuni dia sebab dia tidak mengerti apa yang telah ia perbuat. Jadi seperti Tuhan Yesus waktu disalib, ya kan, Tuhan Yesus juga bilang, Bapa ampuni dia, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Itu yang ingin saya share teman-teman. Coba teman-teman lega gak tuh rasanya, dibanding kita hadepin dia nggak ngebahayain kita secara langsung nih, banding tadi yang mencuri misalnya, dia mau nusuk kita belum nih secara fisikal segala, enggak kan, jadi dia nyakitin kita secara rohani ya, secara kejiwaan gitu kan. Ya sudah, caranya gitu aja. Saya mengampuni dia, Tuhan saya mengampuni dia, karena kita doa sama yang Tuhan dong, sama Tuhan kita doa, karena dia tidak tahu apa yang telah ia perbuat, saya mengampuni dia. Udah, rasain lega-leganya, relief-reliefnya, pelepasan ya teman-teman. Nanti rezeki juga baliknya ke teman-teman, ke kita tenang aja. Dibanding kalau kita mau hantem dia, kita mau apa-apain dia, belum tentu bisa loh teman-teman. Atau enggak kita melanggar hukum, kita langsung mau tabok orang, seperti Will Smith tabok itu Chris Rock di Oscar 2022. Buat apa kayak gitu? Kan karma kita sendiri yang jelek loh kalau kayak gitu. Saya bukan bicaranya jadi ini orang gini baliknya gitu, tapi secara nalar ini kan dunia, orang bilang hukum tarik menarik, hukum sebab akibat, hukum macem-macem lah. Kita nggak jahatin orang, rezekinya lebih banyak kita. Menurut saya itu teman-teman bisa cari juga di Google, di mana-mana deh. Tapi kalau kita bales itu orang, langsung kita bales, udah rezekinya kita udah langsung kebales di situ. Intinya itu teman-teman, maksudnya juga. Dan belum tentu ada hasil yang bagus gitu loh.
Jadi itu yang ingin saya bagikan, semoga bermanfaat teman-teman. Jadi ucapkan saja saya mengampuni dia. Kalau di Katolik di Alkitab ada pengampunan 70 kali 7, banyak. Ampuni, ampuni, ampuni. Apalagi yang kita mau lakukan, kita usahain yang lain-lain. Tapi orang misalnya belum ngerti, masih jahat juga, apalagi orang terdekat kita. Ampuni dia. Itu teman-teman yang ingin saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Bye-bye teman-teman.